Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang luar biasa. Bertemu kembali dengan Pak Arif di masa pandemik ini, di mana kita nggak bisa ketemu. Anak-anakku belajar di rumah dan Pak Arif mengajar membuat materi dari rumah juga. Kita masih berjarak, kita tidak bisa bersua, tapi semoga kita jauh dari fisik. Kau ada di sana dan Pak Arif ada di sini, tetapi semoga hati kita selalu terpaut, hati kita selalu menjadi satu. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih sayangnya kita bisa bertemu pada hari ini, walaupun belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kita sudah bisa bertemu lagi di semester 2 secara daring. Tapi tidak ada alasan kita kemudian melupakan ini sebagai sebuah kenikmatan dari Tuhan. Tidak ada alasan bahwa kita bertemu dengan seperti ini, tetap harus bersyukur. Coba saja kalau kalian sakit, coba saja kalau kalian ada sesuatu yang terganggu dengan organ tubuhnya, kita nggak bisa bertemu seperti ini. Tapi karena kalian semuanya sehat, kalian semuanya bersemangat, sehingga kita akhirnya bisa bertemu dalam situasi seperti ini. Bertemu tetapi tidak bertatap muka. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Saat ini kita memasuki bab keempat. Apa judulnya anak-anak bab keempat? Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Apakah kebangkitan nasional itu? Ayo, kalian harus bisa memahaminya apa kebangkitan nasional itu. Anak-anak, sebelum tahun 1908, bangsa kita masih berjuang secara kedaerahan. Orang-orang Jawa Timur berjuang sendiri, Jawa Tengah berjuang sendiri, kemudian Sumatera Barat berjuang sendiri, Aceh berjuang sendiri, kedaerahan. Belum bersatu dalam melawan penjajah. Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol berjuang melawan penjajah. Kemudian Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah. Sultan Hasanuddin berjuang melawan penjajah. Semua secara kedaerahan, belum ada ikatan antar daerah kemudian menjadi satu. Tetapi peristiwa berdirinya sebuah organisasi yang bersifat nasional yang bernama Budi Utomo inilah yang menjadi awal mula tumbuhnya semangat nasionalisme. Anak-anak nanti silahkan membuka video yang disertakan oleh Pak Arif. Kemudian di dalam video itu anak-anak pahami, kemudian dipadukan dengan membaca buku bab 4. Dari hasil memadukan itu nanti Pak Arif ada beberapa tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Yang pertama adalah buktikan bahwa dalam peristiwa Kebangkitan Nasional 1908 adalah peristiwa yang membuktikan bahwa kasih sayang Tuhan kepada kita semua adalah luar biasa. Kasih sayang Tuhan kepada kita tidak ada batasnya. Buktikan dalam peristiwa Kebangkitan Nasional 1908. Kemudian anak-anakku, dari hasil pemikiran tersebut, tulislah menjadi sebuah kajian yang singkat, sehingga anak-anakku benar-benar bisa meresapi dan meningkatkan rasa syukur. Berikutnya anak-anak, dari peristiwa Kebangkitan Nasional tersebut, anak-anak juga harus bisa mengambil hikmahnya dari segi bagaimana kemudian dari masing-masing organisasi-organisasi yang bersifat nasional itu berjuang
kemudian terwujud peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan akhirnya mengerucut pada peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Interaksi sosial seperti apa? Hubungan antar manusia seperti apa? Yang bisa kamu ambil hikmahnya sehingga akhirnya bangsa Indonesia benar-benar bisa mencapai kemerdekaannya. Anak-anak, yang terakhir, tulislah karakter apa saja yang harus diteladani dari para tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Sekali lagi, yang ketiga, yang terakhir ini, tulislah karakter apa saja yang kemudian harus kita teladani dari masing-masing tokoh peristiwa kebangkitan nasional. Demikian anak-anak yang disampaikan Pak Arif. Sekali lagi, kalian baca buku bab keempat, kemudian masing-masing dari kalian boleh menuliskan pertanyaan, boleh chat WA kepada Pak Arif. Apa yang sekiranya perlu didiskusikan, nanti Pak Arif akan memberikan jawaban secara lisan atau tertulis melalui chat WA. Terus kemudian video ini yang dikirim Pak Arif diputar dan kemudian diresapi betul makna apa yang terkandung dalam video tersebut. Terima kasih, selalu semangat dan taati protokol kesehatan. Pak Arif sayang kalian semua. 24 jam waktu Pak Arif untuk kalian untuk berdiskusi kapanpun Pak Arif siap. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka adalah kata yang menjadi cita-cita dan semangat perjuangan setiap pemuda di negeri yang begitu lama dijajah bangsa asing. Merdeka atau mati tertanam di setiap jiwa anak bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Sebelum abad ke-20, perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat lokal atau kedaerahan, sehingga sangat mudah dipatahkan oleh Belanda. Pada akhir abad ke-20, perjuangan melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan menggunakan strategi perlawanan tanpa senjata dengan mendirikan organisasi-organisasi modern yang lebih terarah dan terorganisir yang kemudian dikenal sebagai Pergerakan Nasional. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang terinspirasi oleh gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo terkait beasiswa pendidikan atau study funds. Organisasi tersebut didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sekumpulan siswa Stovia, yaitu Sutomo, Suraji, Muhammad Saleh, Gondo Suwarno, Gumbrek, Angka Projosudirjo, Muhammad Sulaiman, dan Gunawan Mangunkusumo. Budi Utomo adalah tonggak awal pergerakan nasional hingga kemudian melahirkan organisasi-organisasi pergerakan lainnya seperti Perhimpunan Indonesia yang pada awalnya bernama Indische Vereniging didirikan di Belanda pada 1908 oleh Sultan Kasayangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Sarekat Islam yang didirikan oleh H.O.S. Cokro Aminoto pada tahun 1911. Kemudian lahir Indische Partei tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, E.F.E. Douwes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada tahun yang sama tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Lalu pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia berdiri Trikoro Darmo oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Para pemuda semakin sadar bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan harus dilakukan dengan cara terpelajar dan terorganisir, bukan lagi dengan kontak senjata. Pergerakan secara nasional terus berlanjut. Adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah,
kesadaran harga diri sebagai bangsa menumbuhkan semangat untuk bersatu membentuk negara, memiliki tanah air, serta hak menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Munculnya organisasi berbasiskan pendidikan dan agama seperti Taman Siswa pada tahun 1922, lalu Nahdlatul Ulama dan pemufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia semakin menambah kekuatan para pemuda baik secara politis maupun sosial budaya. Pada tahun 1926, muncul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang didukung oleh sejumlah organisasi kepemudaan seperti Yong Java, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Sekar Rukun, Yong Minahasa, Yong Batak, dan Yong Islaminten Bon dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuannya, yaitu persatuan Indonesia. Hingga pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah persatuan pergerakan nasional, bersatunya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Masa-masa sejak Sumpah Pemuda diikrarkan bukanlah menjadi masa-masa yang ringan. Tantangan berikutnya semakin berat dan penuh pengorbanan nyawa. Pergerakan nasional yang non-kooperatif mulai ditinggalkan. Partai-partai politik baru mulai bermunculan, seperti Partindo 1931, Parindra 1932, dan Gerindo 1937. Tujuannya tetap sama, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, namun dengan cara politik dan kooperatif. Ketika Jepang masuk dan menggantikan Belanda menjajah Indonesia, membuat para tokoh-tokoh pergerakan nasional ditangkap dan dibuang keluar Pulau Jawa. Hal ini membuat para pemuda semakin membara, sehingga mendesak kaum tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting di mana para pemuda melihat satu kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah mengetahui Jepang menyerah kepada tentara sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Setelah para pemuda melakukan penculikan pada tanggal 16 Agustus 1945 terhadap tokoh nasional Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok, para pemuda yang dipelopori oleh Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian merumuskan naskah proklamasi. Lalu, naskah proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Dan pada jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, naskah proklamasi Indonesia dibacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh Stovia, di antaranya Rajiman Wedyo Diningrat, Ketua Volksrat dan Ketua BPUPKI. Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pertama. Muhammad Amir menjadi Menteri Negara. Sukiman Wiryosanjoyo menjadi Menteri Dalam Negeri dan anggota delegasi konferensi Meja Bundar di Den Haag. Buntaran Marto Atmojo menjadi anggota KNIP dan Menteri Kesehatan. Abdul Rahman Saleh, pendiri Radio Republik Indonesia.